Ada informasi menarik, sekaligus mencemaskan dalam acara Forum Negarawan ke-9 di salah satu restoran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Informasi itu terkait dengan program pemberantasan nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penyebab demam berdarah, yang sedang digalakkan pemerintah. Program hasil kerjasama dengan The World Mosquito Program itu menggunakan bakteri Wolbachia yang disuntikkan ke dalam tubuh puluhan juta nyamuk Aedes aegypti, dan nyamuk itu kemudian dilepas ke alam bebas. Ada 5 kota yang menjadi pilot project program ini, yaitu Semarang, Bandung, Jakarta Barat, Bontang, dan Kupang. Sejauh ini, jutaan nyamuk Aedes aegypti yang telah disuntik bakteri Wolbachia itu telah dilepaskan di Semarang, Bandung, dan pada tanggal 13 November tahun 2023 rencananya akan dilepaskan di Bali, serta awal Desember tahun 2023 dilepaskan di Jakarta Barat. Informasi tentang bahaya program ini disampaikan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dan ilmuwan Kunwardana Apyoto. Anda dari semua bapak-bapak di sini pasti tidak merasa bahwa negara kita adalah salah satu negara yang akan dijadikan percobaan penyebaran nyamuk Wolbachia, nyamuk Aedes aegypti yang berasal dari kita, dibawa ke Kolombia, diternakan di Kolombia, kemudian dilakukan suatu rekayasa genetika dan kemudian disuntikkan bakteri Wolbachia. Kemudian nyamuk itu dilepas di negara kita. Sudah dilepas di Semarang 150 juta nyamuk. Sudah dilepas di Jakarta Barat, sudah dilepas di Bandung, dan akan dilepas besok pagi di Denpasar. Kemudian saya bergerak dengan Pak Kunto, dan kemudian kira-kira berapa minggu yang lalu kita bergerak, Pak? Sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu kita bergerak agar rakyat Bali menolak, karena rakyat Singapura menolak dan berhasil. Singapura tidak jadi sasaran nyamuk-nyamuk itu. Nyamuk-nyamuk itu diklaim oleh mereka seolah-olah bisa menurunkan angka kematian atau angka kesakitan demam berdarah, dan itu sudah terbukti pada tahun 2014 bersama-sama dengan peneliti dari Gajah Mada. Tetapi kemudian Pak Kun datang pada saya dengan ahli-ahli nyamuk, ahli ekologi, ahli semuanya protes. Ibu harus bergerak. Ini kalau menurut penelitian mereka bisa menurunkan angka DBD, tapi mereka tidak tahu bagaimana akibatnya terhadap ekologi, bagaimana akibatnya terhadap frekuensi ya Pak ya, nanti Pak Kun bisa menerangkan bahwa nyamuk-nyamuk itu diberikan frekuensi. Jadi dikasih nanoteknologi supaya bisa dilacak dari manapun juga. Nah itu dia dari mereka. Jadi ternyata nyamuk-nyamuk itu diberikan ini, dan dia bisa digunakan sebagai steering pump atau untuk memasukkan nano itu ke tubuh kita. Itu luar biasa, dan itu adalah bukan program pemerintah, tapi program World Mosquito Program yang pemerintah Indonesia tidak berdaya untuk menolaknya. Karena Menteri Luar Negeri kita sudah menandatangani ratifikasi Pandemic Treaty. Pandemic Treaty ini adalah sebetulnya ini adalah suatu langkah-langkah penjajah untuk melemahkan kita dari segi kesehatan. Kalau Pandemic Treaty ini benar-benar kita tanda tangani, dan nanti pengesahannya pada bulan Maret 2024. Dan ini berjalan, maka kita masuk dalam lubang jebakan yang menentukan mereka. Kapan mereka akan matiin kita, siapa yang akan mereka matiin. Anytime. Nah ini sangat membahayakan. Saya herannya kita hidup kok dengan politik. Hal ini jalan terus. Kebetulan saja saya Pak Kun tahu begitu. Dan itu dan ternyata sudah ada
pasukan dari luar ya Pak ya, yang membela kita. Ayo Indonesia, bangkit Indonesia, bangkit, jangan mau. Nah itu sangat menggalaukan saya. Apakah ada hubungannya antara hirup pikuknya politik ini dengan dia diam-diam masuk untuk mengancam nyawa seluruh bangsa ini. Jadi kami dari kelompok, kami membuat suatu kelompok sebagai sehat untuk rakyat. Kami akan menentang arus itu, dan insya Allah besok Senin kami akan mengadakan press conference yang utama untuk menolak penyebaran nyamuk. Yang kedua, Indonesia harus keluar dari pandemi treaty. Nah ini penting sekali, juga lebih penting daripada siapapun presidennya. Presiden tiga-tiganya nggak akan tahu pandemi treaty. Dan itu memprihatinkan betul. Dan nyamuk itu ada beberapa bahayanya. Satu, kita tidak tahu kalau nyamuk itu sudah beredar, akibatnya terhadap nyamuk yang ada bagaimana. Katanya bisa mengurangi jumlah nyamuk juga. Tapi kalau nyamuk-nyamuk kita hilang, spesies nyamuk itu hilang, secara hukum alam kalau ada spesies yang hilang itu pasti akan muncul spesies baru yang jauh lebih ganas. Nah itu kita belum tahu. Apa akibatnya terhadap ekologi? Ada suatu pulau yang kehilangan kupu-kupu, dan ternyata karena hilangnya kupu-kupu itu muncullah tornado. Jadi suatu akibatnya sangat jauh sekali dengan kupu-kupu. Jadi kalau kita kehilangan nyamuk itu, apa yang akan terjadi? Kita belum tahu. Kemudian nyamuk itu direkayasa genetika. Setiap rekayasa genetika selalu ada errornya. Errornya itu tidak bisa kita baca dalam 2 tahun ini atau 10 tahun yang akan datang, baru kelihatan. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu, ini salah satu ancamannya saya ceritakan di sini. Masih banyak ancaman di bidang kesehatan yang lain. Ada lagi banyak sekali. Dan sayangnya menterinya bukan dokter. Jadi intuisi di dalam keselamatan pasien itu tidak ada. Semuanya dihitung dengan duit karena dia bayar. Jadi semuanya dihitung dengan duit, dan kemarin saya ketemu pada tanggal 6 November. Dia dengan bangganya cerita bahwa dia mendapat pinjaman dari Bank Dunia 100 triliun di luar pemerintah. Jadi untuk menjadi saran saja. Jadi supaya tunduk dengan mereka, diberi pinjaman 105 triliun. Padahal yang nyawa kita. Nah itulah tingkah laku dari elit kita yang memang begitu. Jadi dia merasa bahagia, merasa bangga banget berhasil mendapat utang itu. Tapi kita tidak tahu nantinya disuruh ini tidak. Saya kira siang ini mudah-mudahan diskusi di komunitas ini menebarkan rasa merah putih kita, rasa kebangsaan kita betul-betul mencintai bangsa dan negara Indonesia ini. Masih banyak sekali yang harus kita bangun untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Saya kira cukup sekian, barangkali nanti ada tanya jawab akan saya jawab kalau saya bisa, dan akan saya bersama-sama dengan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Siti Fadilah terkait dengan penyebaran nyamuk. Jadi nyamuk ini merupakan salah satu hal yang sangat besar nantinya. Karena apa? Karena di Indonesia sudah disebar ratusan juta nyamuk di berbagai tempat. Yang pertama itu di Jakarta Barat, kemudian di Bandung, di Semarang, di Kupang, di Bontang. Dan tanggal 13
November ini akan dilepas di Buleleng dan Denpasar. Dan jumlahnya sangat masif. Ya. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa memberantas nyamuk dengan menyebarkan nyamuk. Ya. Kalau kita analogikan, memberantas maling dengan menyebarkan maling. Ya. Ya. Coba bayangkan, alam ini sudah seimbang. Ya. Disebarkan nyamuk dalam jumlah yang sangat masif. Kita melihat, ya, kalau ada satu spesies, ya, entah itu dia naik dalam jumlah besar, ya, yang katanya bisa menurunkan populasi Aedes aegypti, artinya populasinya menurun, ini akan memunculkan suatu spesies baru. Dan kami sudah melakukan riset di berbagai negara yang dilakukan penyebaran nyamuk ini. Mulai muncul spesies jenis baru yang sangat mematikan. Ini luar biasa. Entah itu di Texas, Florida, di Australia, di Swedia, dan lain-lain. Ini muncul yang sangat mematikan. Yang kedua, permasalahan berikutnya adalah resistensi dari nyamuk tersebut. Pertama, oke, dia bisa. Kedua, semakin lama nyamuk semakin resisten. Makanya di Sri Lanka, penelitian yang ada, DBD, demam berdarah, memang turun di tahun pertama. Tetapi dengan resistensi nyamuk ini, maka DBD naik 2 kali lipat. Sekarang banyak sekali nyamuk di Sri Lanka. Kalau levelnya sudah sampai level 4, sampai level 5, Sri Lanka akan di blacklist. Jadi kalau orang masuk ke Sri Lanka itu akan diwanti-wanti untuk hati-hati. Dan yang menarik ini kenapa dilakukan di Bali. Tingkat kematian akibat DBD di Bali dari dulu selalu kecil. Dari tahun 2017 itu sebesar 16 orang meninggal karena DBD. Tahun 2022 ini data yang resmi dari Kemenkes, hanya 10 orang. Satu provinsi Bali hanya 10 orang meninggal. Sekarang mau dilepas ratusan juta nyamuk. Bayangkan wisatawan ke sana mau meditasi. Meditasinya di luar, mau mendapatkan kenyamanan dengan keindahan alamnya. Bayangkan, ya, nyamuk pada siang hari Aedes aegypti, ya, pagi hari, ya, mereka mau meditasi, nyamuk. Mereka bilang, para peneliti khususnya dari UGM menyampaikan nyamuk itu adalah teman saya. Coba bayangkan, andaikan dia tidak menggigit sekalipun, bunyinya saja nging, ya kalau bapak-bapak ibu tidur ada satu nyamuk aja sudah sulit tidur. Ada 2 nyamuk, 3 nyamuk, ini jutaan nyamuk. Orang mau meditasi, bagaimana bisa meditasi? Maka dari itu, kalau kita lihat sosialisasi yang ada tidak menggambarkan hal ini, tidak menggambarkan hal yang sesungguhnya terjadi di berbagai negara. Ada kejadian di Pulau Mawis, penyebaran nyamuk. Pulau Mawis sama seperti di Bali. Di Pulau Mawis itu sudah disebar, ternyata membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi si nyamuk ini dia tidak hanya melakukan atau menggigit manusia, dia juga menggigit binatang. Nah, karena dia menggigit binatang, semua menjadi terkontaminasi. Flora dan fauna menjadi terkontaminasi. Apa akhirnya? Semua yang sudah disebar tidak dapat dikembalikan. Begitu nyamuk ini, penyebaran nyamuk ini, ya, jadi dikasih kapsul, ditaruh di dalam suatu gelas bucket, kemudian dikasih ke masyarakat, ya, masyarakat nanti, ya, RT RW, ya, kemudian disebar di sekitar komuni lingkungannya. Coba bayangkan, mereka ini, ya, ketika kita lihat, ya, begitu sudah disebar, nyamuk ini kan tidak dapat dikendalikan. Suka-sukanya dia.
bagaimana memonitor ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Sampai tadi di Pulau Mawis, karena semua udah disebar, kontaminasi dari bakteri Wolbachia tadi, ya, dia menggigit serangga lain, dia menggigit binatang lain, airnya terkontaminasi, tanahnya terkontaminasi, akhirnya semuanya dibakar karena tidak bisa dikembalikan lagi. Coba bayangkan, penelitian, analisa resiko, kajian mengenai penyebaran nyamuk ini masih sangat awal, belum memadai untuk bisa dikatakan ini aman bagi masyarakat. Di luar negeri penelitian itu menggunakan kelambu, tidak diizinkan bakteria Wolbachia nyamuk ini untuk bisa keluar dari kelambu ini. Di Indonesia dijadikan kelinci percobaan ini dilepas ke udara terbuka, langsung bisa menggigit manusia. Ini sudah terbukti juga, ya. Jadi bakteri Wolbachia ini bersimbiosis, ya. Bersimbiosis, misalnya dia menggigit anjing rabies, parasit tadi itu masuk ke nyamuk itu. Kalau dia menggigit manusia, kita juga bisa tertular. Ini sudah dibuktikan, makanya banyak sekali terjadi kejadian-kejadian, yaitu terjadinya kaki gajah dan juga kebutaan. Semua ada papernya. Maka dari itu, kalau kita melihat ya, semua dari data-data Kemenkes, tingkat kematian itu sebetulnya nggak tinggi. Penyakit DBD sudah bisa ditangani dengan baik. Andaikan ada kasus, seberapa besar kasus itu, tapi tingkat kematian itu sangat rendah. Ya. Maka dari itu, ini merupakan hal yang sangat penting. Tetapi di sini ada yang paling penting dari semuanya, yaitu terkait dengan bioterorisme. Kenapa? Saya ada paper yang mengatakan bahwa dengan adanya konsep, ya, ini sudah dipatenkan Molotov CNN. Ya, CNN ini adalah Convolutional Neural Network, yaitu suatu artificial intelligence yang bisa memonitor pergerakan nyamuk. Nah, di sini ya, kalau kita lihat, coba bayangkan kalau nyamuk ini bisa dikendalikan menggunakan IP teknologi, apalagi sekarang dari 4G sekarang mau masuk ke 5G, ada smart city. Di dalam grand plan-nya, master plan-nya pembuatan smart city ini, ya, 5G atau 6G ini bisa langsung memonitor semua yang dikendalikan oleh IP teknologi. Kalau kita di rumah, kita sudah ada IoT, ya, Internet of Things. Lampu kita bisa dimatikan jarak jauh, horden kita bisa ditutup jarak jauh, dan semuanya. Nanti semuanya ini masuk ke makhluk hidup, yaitu nyamuk. Maka Bu Siti Fadilah, siapapun presidennya nanti, siapapun akan punya musuh bersama, yaitu nyamuk. Mumpung sekarang ya, masih belum dikembangkan lagi. Mumpung ya ini sekarang di Bali ini tinggal hari Senin, tanggal 13 hari Senin, ini kita ada 2 hari lagi. Kalau Bali bermasalah terhadap nyamuk, Bali itu adalah jendela dunia. Maka dikatakan, dunia bisa mengatakan Indonesia bahaya nyamuk kalau Bali mendapatkan ancaman nyamuk seperti ini. Maka dari itu kita harus jaga Bali agar Bali tidak terkontaminasi oleh nyamuk ini. Maka dari itu ya, kita mengharapkan dukungan. Saya siap untuk tadi menjawab semua pertanyaan. Saya ada papernya semua clear, ya. Dan yang terpenting juga, di luar negeri ini ada yang namanya protokol Helsinki. Penyebaran nyamuk harus memenuhi berbagai persyaratan yang sangat ketat. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana koordinasi dengan berbagai kementerian.
Yang kedua adalah bagaimana keterlibatan masyarakat. Ya, kalau masyarakat ya, nanti terjadi misalnya suatu tragedi, musibah, masyarakat tidak tahu apa-apa, ini sangat bermasalah. Ya, karena masyarakat harus tahu, ya, karena disebar di lingkungan masyarakat. Ya. Di protokol Helsinki ini luar biasa. Dan yang ketiga, aturan hukum. Pertanyaannya sekarang, kalau terjadi masalah terhadap kesehatan masyarakat, kalau terjadi masalah terhadap lingkungan hidup, siapa yang bertanggung jawab? Apakah para peneliti nyamuk tadi yang merekomendasikan? Ataukah yang kedua itu adalah perguruan tingginya? Atau ketiga pemerintah? Siapa? Sampai saat ini tidak ada aturan hukum yang mewadahi kalau terjadi sesuatu terhadap kesehatan masyarakat dan juga lingkungan. Siapa yang bertanggung jawab mengenai hal ini? Mungkin demikian ya. Dan saya ingin sampaikan lagi bahwa Kemenkes bulan Juni yang lalu telah tanda tangan kerjasama dengan Bill and Melinda Gates. Ya. Program pemerintah ada di wilayah 5 kota tadi yang disebut, tetapi di Bali langsung dikelola oleh World Mosquito Program dan Save the Children di Bali. Ya, kalau di seluruh Indonesia memang WMP World Mosquito Program ini juga bekerja sama dengan pemerintah. Tapi yang jelas di Bali tidak menggunakan APBN dan APBD. Ini yang sangat menarik. Ya. Jadi artinya kita perlu berhati-hati karena ini kaitannya resiko. Ya, resiko kita nggak tahu niat mereka apa. Kita nggak bisa naif melihat bahwa oh ini bisa menurunkan DBD. DBD itu sudah bisa dikatakan tingkat kematiannya kecil di Bali. Kenapa ini dipaksakan? Nah ini yang menjadi concern kita. Ya. Sekali lagi bukan saya penganut teori konspirasi ya, tetapi saya seorang saintis. Saya menyampaikan ini berbasis data. Datanya lengkap, papernya lengkap ya. Kalau kita mau fight dengan data silakan. Oke, baik, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.